Rasa takut itu hal yang wajar, ada di setiap manusia. Banyak hal yang membuat ketakutan itu muncul. Mulai dari takut dengan hewan, ada juga yang takut dengan ketinggian, ruang sempit, dan takut dengan hantu. Hal ini kurasakan sejak kecil. Saat kecil, orang tua aku sering menakut-nakutiku. Jika aku nakal, rewel, dia mengunciku di dalam kamar yang gelap, tidak membukakan pintu, memberikan sebuah narasi bahwa di dalam kamar ada hantu. Tujuannya agar aku tidak nakal lagi. Dan memang tidak spesifik juga. Ibuku menyebutkan sosok apa yang ada di dalam kamar. Ya, pada akhirnya ketika dewasa aku tahu itu bohong. Hanya untuk menakut-nakutiku dan membuatku menurut. Membuatku menangis, berteriak, hingga meminta maaf. Namun siapa yang sangka, di kamar itu sebenarnya aku melihat satu sosok yang benar-benar membuatku menangis dan berteriak. Sosok pocong di pojok kanan kamar, terbalut kain putih lusuh, dengan wajah yang gosong. Namun bola matanya yang putih terlihat sangat jelas. Setiap kali aku dikunci di kamar karena ulah kenakalanku, sosok itu selalu muncul di dalam kegelapan. Hanya diam melihat ke arahku. Saat itu aku masih berumur 5 tahun. Namun masih sangat jelas dan sangat teringat di kepalaku. Waktu pun berlalu. Seiring aku beranjak dewasa, ternyata aku mempunyai kemampuan untuk bisa melihat mereka. Kadang terlihat melintas, berbisik padaku. Atau muncul tiba-tiba, tepat di depanku, dengan wajah dan bentuk yang berbeda-beda. Namun tidak ada satu orang pun yang percaya padaku, termasuk keluargaku. Mereka selalu menyangkal bahwa aku bisa melihat hal seperti itu. Dibuat-buatlah bohong, halusinasi. Membuatku pada akhirnya tidak pernah menceritakannya lagi jika aku bertemu dengan mereka yang tidak terlihat itu.
Aku mempunyai seorang kakak perempuan. Kondisinya sedang hamil. Ya, hamilnya tidak terlalu besar. Masih 4-5 bulan kalau tidak salah. Dia tinggal di Jakarta. Suaminya seorang wirausaha. Kedai makanan mereka cukup laris. Sampai pada akhirnya hari itu kakakku datang. Sebut saja dia Kak Rini. Dari kamarku terdengar Kak Rini masuk dengan suaranya yang khas dan menyapa orang tuaku dan juga suaminya. Ibuku sangat senang karena akan menimang cucu pertamanya. Ibu lalu memanggilku, bilang Kak Rini sudah datang. Iya bentar Ma. Aku beranjak dari tempat tidurku, keluar kamar dan menghampiri Kak Rini. Dan begitu sampai di ruang tamu, astaga, tak apa kagetnya aku dengan apa yang kulihat. Di punggung Kak Rini, dia terlihat menggendong sesuatu. Lebih tepatnya, ada sosok yang menempel pada Kak Rini. Sosok perempuan pucat. Matanya terlihat bolong, menyeringai dan lidahnya menjulur keluar panjang sampai ke parut Kak Rini. Tangannya seperti merangkul bahu dan bahu Kak Rini, dan terlihat Kak Rini menggendong sosok itu. Sosok kuntilanak. Sosok itu melihat ke arahku. Lidahnya yang panjang menjulur-julur. Kak Rini sepertinya tidak sadar. Ada sosok yang nempel padanya. Setelah aku salam pada Kak Rini, aku sempat bertanya padanya, Kak, badan Kak Rini gimana? Sehat atau ya kondisinya gimana Kak? Kak Rini bilang, Kak Rini gampang capek, lelah, punggung terasa berat terus. Ya maklum lah, ibu hamil, begitu katanya. Bukan Kak, bukan karena itu, tapi ada sosok yang kakak gendong. Begitu dalam hatiku ingin berkata, tapi apa daya mereka pasti tidak percaya dengan apa yang kukatakan. Memang yang ku tahu, jika seseorang sedang hamil, akan sangat wangi bagi mereka-mereka dan gampang didekati.
pun berlalu. Sebelum tidur, aku coba memberikan sesuatu pada Karini. Ya, sepengetahuanku sih, gunting atau penitik itu bisa mencegah sosok-sosok itu hadir. Kak, ini ada gunting lipat sih, simpen aja di bawah bantal kak. Sama ini penitik pasang aja di baju, pakai terus ya kak. Karini sempat bertanya kenapa. Aku bilang saja, ini budaya turun-temurun, disuruh kakek. Kakek menitipkan padaku, dan aku memberitahu pada kakak. Begitu kataku bohong, karena tahu kakek yang bilang kakak menurut dan memasang penitik dan menyimpan gunting di bawah bantalnya. Lalu ku tinggalkan tidur. Aku kembali ke kamarku. Dan ketika aku mulai terlelap, terdengar suara bantingan pintu sangat kencang. Pintu kamarku membuatku refleks terbangun, dan ketika aku lihat, tidak ada yang aneh. Pintuku tertutup, dan ketika aku hampiri pintu pun, pintu dalam kondisi terkunci. Aku cek ke bawah. Ke kamar-kamar lain yang ada pintunya, dan tidak ada yang keluar sama sekali. Suara dari mana ya? Aku kembali ke kamarku dan mengambil kembali posisi tidur. Dan tiba-tiba ada yang menjilat pipiku. Terasa sangat basah dan lengket. Aku buka mataku dan kulirik. Astaga! Jongkok di sebelahku, sosok perempuan yang tadi kulihat menempel pada kakak. Lidahnya menjulur sangat panjang sambil menjilati wajahku. Rambutnya panjang hitam berantakan. Matanya cekung ke dalam seperti bolong, sangat gelap. Terdengar suara cekikikan yang sangat menyeramkan, dan dalam batin dia berkata, "Jangan coba-coba ganggu. Jangan coba-coba usir. Itu anak saya yang ada di perutnya. Jangan coba-coba ganggu saya, usir saya. Itu anak saya." sosok itu berkata seperti itu.
Aku coba melawan. Itu bukan anak kamu. Pergi kamu. Kamu gak ada hak di sini. Sosok perempuan itu kini berekspresi marah. Kini terasa tangannya mulai mencengkram bahuku sangat keras. Aku coba membaca doa yang ku bisa. Aku terus membaca doa dan tiba-tiba terdengar suara geraman yang sangat keras. Ketika terdengar sosok itu berteriak melengking sangat kencang dan tiba-tiba saja sosok itu hilang. Dan ketika aku tengok, aku lihat ada sosok pocong terbalut kain putih itu berdiri diam di pojok kanan kamarku. Dan tak lama sosok itu hilang. Keesokan harinya ketika aku bertemu dengan Karini, dia terlihat lebih segar. Badannya lebih enak dan tidak pegal. Dan aku pun tidak melihat sosok itu menempel lagi pada Karini. Aku jadi berpikir, apakah sosok pocong yang ada di kamarku itu ternyata bukan sosok jahat? Apa mungkin sosok itu karhun kami yang melindungi atau mengapingku? Entahlah. Yang jelas apapun yang terjadi malam itu, sosok tersebut telah membantu.